Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas, nanti ada beberapa struktur yang harus kita apa namanya lewati, struktur yang harus kita penuhi. Apa saja struktur dari proposal penelitian tindakan kelas itu? Sebelum ke penyusunan proposal penelitian tindakan kelas atau ke strukturnya apa saja di dalam proposal itu. Nah, terlebih dahulu maka kita akan disandingkan dengan sebuah pertanyaan, apa sih proposal penelitian tindakan kelas itu? Proposal penelitian tindakan kelas itu adalah rencana yang tertulis yang di dalamnya berisi langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, proposal ini menjelaskan bagaimana masalah pembelajaran yang dihadapi, kemudian tujuan penelitiannya untuk apa, selanjutnya tindakan yang direncanakan untuk memperbaiki proses atau hasil belajar di kelas. Isinya itu di proposal ini. Cara sederhana, proposal penelitian tindakan kelas itu berisi tentang rencana kita secara tertulis. Di dalamnya ada langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kenapa proposal penelitian tindakan kelas ini penting? Pertama, karena proposal penelitian tindakan kelas ini memberikan panduan bagi peneliti atau guru khususnya, karena yang melakukan penelitian tindakan kelas itu biasanya adalah guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kenapa proposal penelitian tindakan kelas ini penting? Karena untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan itu secara sistematis dan terarah, artinya dia mengikuti langkah-langkah secara terstruktur, langkah-langkah secara sistematis, bertahap dari mulai apa eh, langkah awalnya apa sampai ke nanti langkah akhirnya apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa proposal penelitian tindakan kelas ini penting? Karena proposal penelitian tindakan kelas ini mempermudah komunikasi rencana penelitian kepada pihak lain. Contoh, dengan adanya proposal ini gitu ya, proposal penelitian tindakan kelas ini, nah ini bisa menjadi sebuah alat penghubung antara guru dengan supervisor atau kepala sekolah di sini atau mungkin dosen pembimbing kalau apa namanya eh, sifatnya adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang melakukan eh, praktek kerja lapangan dalam mengajar gitu. Ini menjadi sebuah komunikasi yang memudahkan guru atau peneliti di sini menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada eh, stakeholder yang lain atau kepada pihak yang lain bahwa masalah yang terjadi di kelas kemudian disampaikan melalui proposal ini dan kemudian ditawarkan solusi-solusi yang ingin dilakukan oleh peneliti. Nah, itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian proposal penelitian tindakan kelas ini, kemudian yang kedua, dalam pertemuan kali ini, kita akan memahami apa saja struktur dari penelitian tindakan kelas itu.
Struktur yang pertama dari penelitian tindakan kelas itu ada judul penelitian. Nah, di sini harus kita garis bawahi, harus kita perhatikan bahwa judul ini harus mencerminkan masalah yang akan diteliti. Kemudian tindakan yang diambil nanti apa dan hasil yang diharapkan itu apa. Ini di judul penelitian. Judul yang baik itu bersifat spesifik, spesifik dan jelas dan mencakup kata-kata kunci. Nah, itu judul yang baik. Spesifik artinya apa? Berfokus kepada masalah yang ingin dipecahkan. Jelas juga, dia sifatnya jelas, tidak ambigu masalah dan mencakup kata-kata kunci. Nah, dari judul ini si pembaca nanti bisa melihat atau secara tidak langsung mengetahui apa masalahnya, kemudian apa solusi tindakan yang ditawarkan gitu dan hasil yang diharapkan. Contoh dari judul yang apa namanya memuat sifat spesifik, jelas dan mencakup kata-kata kunci. Contohnya Contoh judulnya ada peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam melalui metode pembelajaran kooperatif teknik jigsaw di kelas. Nah, di sini berarti kita mengetahui masalah yang akan ditelitinya apa berarti. Karena di sini adalah judulnya berbunyi peningkatan keaktifan siswa, berarti masalah yang timbul di sini adalah keaktifan siswanya kurang. Ya, keaktifan siswanya kurang. Maka ini mencerminkan masalah yang akan diteliti. Bagaimana cara peneliti nanti meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI. Kemudian tindakan yang diambilnya apa? Tawaran solusinya. Tawaran solusinya ya melalui metode pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Nah, ini sudah sangat bersifat spesifik. Spesifiknya di sini metode pembelajaran kooperatif sampai ke tingkat tekniknya. Tekniknya apakah menggunakan teknik apa? Oh, teknik jigsaw. Karena banyak teknik-teknik juga yang lainnya. Bahkan sampai ke tingkat kelasnya pun secara spesifik disebutkan di kelas 11 gitu ya. Atau yang kedua contoh judulnya, penggunaan media visual untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih tentang zakat di kelas 8. Nah, di sini juga sudah timbul mencerminkan masalah yang akan diteliti. Nah, di sini berarti apa masalah yang akan ditelitinya? Pemahaman siswanya kurang, maka disebutkan di situ pemahaman siswa terhadap materi fikih tentang zakat ini kurang, maka disebutkan secara langsung masalah yang akan diteliti. Kemudian tindakan yang diambilnya apa di sini? Penggunaan media visual. Hasil yang diharapkannya apa nanti? Ada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi fikih tentang zakat. Secara spesifiknya apa? Ya di kelas 8 atau materi fikih secara spesifiknya materi fikihnya tentang zakat itu dan penggunaan medianya secara spesifik media visual. Ini mencakup kata-kata kunci juga. Kata kuncinya berarti apa? Media visual, kemudian pemahaman siswa, juga materi fikih tentang zakat. Nah, materi fikih khususnya tentang zakat. Ini judul penelitian. Jadi harus mencerminkan masalah yang akan diteliti, tindakan yang diambil, dan hasil yang diharapkan. Bahkan judul yang baik itu tadi bersifat spesifik. Spesifik, kemudian kalau misalkan metode sampai ke tingkat tekniknya, kemudian juga jelas ada di kelas berapanya disebutkan, atau materinya tentang apa itu juga disebutkan jelas dan mencakup kata-kata kunci. Ini struktur pertama. Struktur yang kedua dalam penelitian tindakan kelas ada eh, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada beberapa subbagian. Pertama ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menguraikan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, di pendahuluan ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah dan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Ini di pendahuluan. Pertama adalah latar belakang masalah.
menguraikan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Yang kedua ada rumusan masalah. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama latar belakang masalah itu menguraikan masalah apa sih yang terjadi di kelas, kemudian juga menjelaskan dampak masalah tersebut terhadap proses dan hasil belajar siswa. Dampaknya apa? Yang ketiga juga di latar belakang masalah ini disebutkan berikan data pendukung misalnya hasil observasi awal, ketika dilihat hasil observasi awal atau dari nilai siswa, nilainya kecil-kecil. Nah, itu menandakan data pendukung, memberikan data pendukung. Contoh, hasil observasi, ini latar belakang masalah ya. Hasil observasi menunjukkan bahwa hanya 30% siswa yang aktif bertanya dan berdiskusi dalam pembelajaran PAI. Hal ini disebabkan, penyebabnya apa gitu ya? Ini juga disebutkan. Hal ini disebabkan metode pembelajaran yang digunakan masih bersifat ceramah, gitu. Masih bersifat ceramah. Ini disebutkan di sini ya. Kemudian ada setelah itu ada apa namanya? Rumusan rumusan masalah. Rumusan masalah ini rumusan masalah ini menyatakan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Dalam bentuk pertanyaan. Ini hilang share screen. Bentar. Menyatakan masalah di dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Contoh, bagaimana penerapan metode jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI. Ini contoh dari rumusan masalahnya. Kalau tadi latar belakang masalah menyebutkan kenapa sih, kemudian masalah apa yang muncul, nah kalau rumusan masalah kemudian menyatakan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan metode jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, bisa contohnya bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan media visual dalam pembelajaran fikih. Nah, tadi yang tentang materi apa namanya? Zakat, gitu ya. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menyatakan tujuan penelitian secara jelas dan spesifik. Contoh, meningkatkan keaktifan siswa karena tadi masalahnya adalah siswanya tidak aktif kan. Tidak ya, tidak aktif dalam diskusi gitu kan. Nah, maka tujuan penelitiannya adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok melalui metode pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Atau tadi yang tentang materi zakat, masalah yang kedua, maka tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zakat menggunakan media visual. Yang keempat, yang keempat manfaat penelitian. Ada manfaat penelitian. Ini menjelaskan bagaimana manfaat penelitian bagi guru, siswa, dan lembaga pendidikan. Bagaimana penelitian ini bermanfaat bagi guru, bagi siswa, bahkan bagi lembaga pendidikan. Contoh di manfaat penelitian ini dituliskan, penelitian ini bermanfaat bagi guru untuk menemukan metode pembelajaran yang lebih efektif atau penelitian ini membantu siswa lebih termotivasi dan memahami materi. Ini di apa namanya di manfaat penelitian. Ini struktur PTK yang kedua. Ada pendahuluan. Yang ketiga, struktur PTK itu ada kajian teori. Nah, kajian teori ini di kajian teori ini ada dua apa namanya subbagian. Di pertama ada konsep-konsep yang relevan dan yang kedua penelitian terdahulu.
konsep-konsep yang relevan itu berisi teori-teori tentang misalkan definisi penelitian tindakan kelas atau penjelasan teori yang terkait dengan masalah. Kalau tadi kan teori yang ditawarkannya adalah teori pembelajaran kooperatif, maka di kajian teori ini disebutkan apa pengertian dari teori pembelajaran kooperatif bahkan ke tingkat apa namanya? Misalkan apa namanya? Langkah-langkah penerapannya bagaimana kan itu. Ini di sini disebutkan di bagian C yang ketiga di kajian teori. Atau teori motivasi belajar karena tadi motivasi belajarnya kurang atau teori tentang penggunaan media pembelajaran. Tadi yang tentang masalah apa namanya? Pemahaman terhadap materi fikih bab tentang zakat gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana teori penggunaan media pembelajaran yang baik gitu. Nah, yang kedua, di kajian teori juga ada penelitian terdahulu. Nah, di situ disebutkan, di kajian teori ini disebutkan bagaimana penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa metode jigsaw itu meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Nah, disebutkan hasil penelitian terdahulu oleh siapa? Fulan bin Fulan misalkan ya, dalam jurnal misalkan jurnal pendidikan Islam menunjukkan bahwa metode jigsaw meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Nah, itu disebutkan. Atau yang tadi, yang penggunaan media visual dalam pembelajaran fikih, bab zakat misalkan ya. Nah, itu disebutkan juga penelitian terdahulu ada nggak itu? Kalau ada ya disebutkan keberhasilannya. Nah, ini sebagai apa namanya kayak landasan kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas di kajian teori. Nah, ini struktur yang ketiga atau bagian C. Nah, yang keempat ada metode penelitian. Di metode penelitian ini apa yang ingin dijelaskan? Di metode penelitian ini ada subbagian dalam metode penelitian ini. Pertama, ada subjek penelitian. Di subjek penelitian ini menjelaskan siapa yang akan menjadi subjek penelitian. Misalnya ada siswa kelas 8, kelas 9, tadi kan sudah disebutkan ya di awal. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Di sini menjelaskan lokasinya di mana, waktunya kapan, pelaksanaan penelitiannya. Atau mau jika mau secara rinci dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu disebutkan juga boleh. Yang ketiga, desain penelitian. Di desain penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode PTK yang terdiri dari siklus apa saja, misalnya dari siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, misalnya. Nah, yang keempat, ada langkah-langkah penelitian. Menguraikan tahapan penelitian dalam bentuk siklus. Di siklus perencanaan, itu merancang tindakan yang akan dilakukan apa saja. Di pelaksanaan, melaksanakan tindakan sesuai rencana. Apa saja kalau menggunakan metode kooperatif, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian diobservasi, mengamati proses pembelajaran, dan mencatat. Gitu ya. Dan yang keempat ada siklus refleksi itu mengevaluasi hasil tindakan dan menentukan langkah perbaikan. Jika hasilnya misalkan belum mencapai yang diinginkan gitu ya, maka dilakukan siklus selanjutnya. Siklus yang kedua gitu ya. Nah, mulai dari perencanaan lagi, pelaksanaan lagi, observasi lagi, dan nanti refleksi lagi. Siklus kedua ini bagaimana nanti hasilnya? Bisa ditambahkan dengan teknik yang lain gitu ya. Nanti di siklus yang kedua. Nah, sampai penelitian tindakan kelas itu berhasil. Nah, ini terus dilakukan, siklusnya berulang kalau sebelum eh, penelitian itu berhasil. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data di metode penelitian ini. Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Contoh, kita jelaskan cara mengumpulkan datanya seperti apa. Observasi untuk melihat kondisi pembelajarannya. Gitu. Ini menggunakan lembar observasi atau menggunakan tes nanti untuk mengukur hasil belajar siswanya. Tadi tentang pemahaman apa fikih bab zakat, nah itu bisa dengan tes. Kita bisa lakukan pre-test dan nanti post-test gitu. Selanjutnya
ada juga teknik wawancara. Ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap metode yang digunakan. Kalau misalkan tadi di metode apa peningkatan pemahaman tentang zakat itu menggunakan metode visual, maka di situ di apa namanya wawancara kepada siswa bagaimana tanggapannya ketika guru memakai metode visual. Yang media, maaf ya, media visual, bukan itu, media visual. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi ini kita bisa melihat dari foto atau video selama proses pembelajaran, atau kita bisa memfoto atau memvideo selama proses pembelajaran itu berlangsung. Dan yang keenam ada instrumen penelitian. Instrumennya apa? Menyebutkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Contoh tadi kan sudah ya, ada lembar observasi, instrumennya, kemudian ada soal tes atau pedoman wawancara. Yang terakhir, yang keenam dalam metode penelitian itu ada teknik analisis data. Ini menjelaskan bagaimana data akan dianalisis. Nah, misalkan kan ada dua tuh, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang sifatnya angka-angka yang menggunakan statistik sederhana seperti presentase atau rata-rata nilai. Kalau yang tadi kan yang kita menghitung pemahaman pasti menggunakan data statistik, nah, dari hasil uji pretest dan posttest. Maka itu kita gunakan statistik sederhana menghitung rata-rata atau persentase. Kalau yang persentase tadi misalkan tentang keaktifan siswa dalam diskusi. Nah, karena kita pakainya mengumpulkan datanya pakai apa namanya observasi, melihat mana yang aktif mana yang enggak, nama-namanya siapa kan itu. Nah, itu bisa dipresentasikan gitu ya, berapa persen yang kemudian aktif ketika digunakan tadi teknik metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Yang ke selanjutnya ada data kualitatif. Nah, data kualitatif ini yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil observasi atau hasil wawancara. Itu. Nah, ini adalah metode penelitian, struktur PTK yang keempat. Nah, yang kelima kita menyusun jadwal. Ada jadwal penelitian. Misalkan kita ada 4 minggu nih. Minggu pertama kita lakukan perencanaan. Minggu kedua pelaksanaan tindakannya. Ya, juga observasi di minggu kedua. Nanti refleksinya di minggu ketiga. Nanti terakhir penyusunan laporannya di minggu yang keempat. Nah, inilah struktur PTK yang kelima. Ini kita menyusun jadwal penelitian. Selanjutnya, yang terakhir di struktur PTK ini ada daftar pustaka. Ini berisi tentang buku, jurnal atau sumber lain yang digunakan dalam menyusun proposal. Apa sumber dari mana sumbernya kita? Bukunya apa saja? Kemudian kalau misalkan dari jurnalnya apa? Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari apa namanya referensi buku. Itu. Nah, terakhir tugasnya teman-teman silakan susunlah daftar proposal PTK berdasarkan masalah pembelajaran yang ditemukan. Nah, ini nanti akan jadi tugas apa namanya UAS. Teman-teman sekarang buat saja draftnya dulu, nanti apa namanya tugas UASnya akan diambil dari draft ini. Teman-teman menyusun proposal PTK berdasarkan masalah pembelajaran yang ditemukan di kelas. Nah, ketika teman-teman dulu misalkan ah, ketika teman-teman mengajar atau ketika melakukan apa namanya eh, PPL gitu ya, praktek pengalaman lapangan gitu ya. Nah, itu kan mengajar. Nah, masalah apa saja yang ditemukan, kemudian solusi apa yang ditawarkan. Nah, itu kita lakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, baik, itu mungkin teman-teman yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menyusun PTK ini dengan baik sehingga kita juga menjadi guru-guru yang profesional. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam
Semoga Allah kuatkan kita semua untuk tetap semangat dalam belajar dan Allah jadikan kita guru-guru yang kemudian memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah yang terjadi di kelas dan Allah bimbing kita menjadi problem solver, pengentas dari masalah yang terjadi itu sehingga terciptalah anak-anak didik kita yang kemudian belajarnya bisa maksimal dan ujungnya Nah, bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujungnya sebetulnya ya. Dari kalau kita berbicara tentang pendidikan agama Islam, bagaimana pembelajaran itu berefek kepada eh, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.